2010. Ya. Ada mahasiswa Pada siang ini saya membawa tema yang sangat amat susah sebenarnya, berat banget dan elitis banget sebenarnya. Tapi dikemas dengan bahasa yang ringan dan hal-hal yang menyangkut identitas kita sebagai mahasiswa semua. Apa satu tahu ini? Satu tahu ini secara sederhana adalah semacam undang-undang dasar di Indonesia. Dan apabila ini ditetapkan, apabila ini sudah disahkan, maka peraturan-peraturan di bawahnya atau negara atau kota-kota di bawahnya, kabupaten-kabupaten di bawahnya harus membuat peraturan sesuai dengan undang-undang dasar ini. Simpelnya UI sekarang akan membuat sebuah peraturan yang mana apabila peraturan ini ditetapkan, maka FKM, FIK, FK, FKG, MIPA dan seluruh fakultas di UI harus merujuk pada satu tahun ini apabila ingin membuat peraturan. Masalahnya ada 5 poin bermasalah di satu tahun ini yang berkaitan dengan mahasiswa. Yang pertama terkait masalah pendanaan, teman-teman. Di sini disebutkan bahwa sumber pendanaan UI ada 3. Yang pertama mahasiswa, yang kedua berasal dari masyarakat, dan yang ketiga berasal dari sumber-sumber lain. Yang masyarakat ini sebenarnya berasal dari APBD, jadi dari pembiayaan daerah, dari DKI Jakarta. Nah, masalahnya teman-teman, tidak ada persentase yang jelas antara mahasiswa, APBD, dan juga sumber lain. Artinya, mahasiswa bisa berperan sebagai sapi perah di UI. UI bebas untuk menetapkan berapa persentase dari 3 jalur yang ada. Dan sekarang masalahnya mahasiswa sebagai kuantitas yang paling banyak di UI. Di UI sekarang sekitar ada 40.000 mahasiswa. Dan artinya UI bebas sama saja bisa menaikkan biaya kuliah. Dan masalahnya ini UI kedepannya bisa jadi kampus mahal, teman-teman semua. 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi UI menjadi kampus yang sangat amat mahal. Itu poin pertama terkait masalah pendanaan. Yang kedua, poin terkait masalah pembiayaan. Untuk menetapkan biaya operasional kita yang maksimalnya itu 7,5 juta, itu harus memperhatikan kebutuhan orang tua, kemampuan mahasiswa, dan wali yang membiayai kita. Nah, masalahnya di satu tahun ini hanya dengan memperhatikan kemampuan orang tua, mahasiswa, dan wali yang mengurusi kita. Dengan memperhatikan teman-teman, harusnya diganti dengan sesuai dengan. Kalau dengan memperhatikan, logikanya adalah saya rekor UI, lalu saya melihat, oh ternyata banyak orang-orang yang pendapatannya di bawah 5 juta, ya udah, saya hanya memperhatikan saja gitu. Tapi untuk penetapannya saya bebas. Tapi kalau misalnya kita ganti pada dengan sesuai dengan, maka harus sesuai dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat yang ada di sini. Harus sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada. Dan ini poin yang sedang diperjuangkan mahasiswa. 2 perwakilan mahasiswa yang ada di tim rumus 1 tahun ini. Poin ketiga terkait masalah penerimaan mahasiswa baru. Di penerimaan mahasiswa baru ini arahnya adalah tidak ada presentasi yang jelas juga. Ada 3 jalur penerimaan. Yang pertama melalui penerimaan secara nasional atau SNMPTN. Yang kedua penerimaan melalui pengembangan bakat dan minat atau bagi teman-teman yang punya bakat atletik, yang punya bakat seni dan kawan-kawannya bisa masuk UI. Yang ketiga melalui jalur lain. Artinya apa? Artinya apabila tidak ada pembagian persentase yang jelas di antara ketiga jalur ini, UI bebas untuk meninggikan persentase di antara 3 jalur ini. Bisa jadi orang-orang yang masuk UI nantinya adalah banyakan dari orang-orang yang memanfaatkan jalur yang ketiga, sumber lain. Sumber lain ini bisa kerjasama antara daerah. Yang kalau kita tahu sekarang biaya sekitar 50 juta sampai 60 juta. Seperti itu teman-teman semua. Jadi intinya harus ada persentase yang jelas. Berapa mahasiswa, berapa jumlah mahasiswa yang bisa diterima di UI sesuai dengan jalur ini. Menurut kajian dari mahasiswa, kita mengusulkan kepada tim rumus di 1 tahun UI bahwa yang paling benar harusnya adalah SNMPTN atau penerimaan secara nasional. Karena poin ini berarti UI bisa merambah ke pelosok-pelosok negeri, bisa pelosok-pelosok negeri, ke Irian, ke Sulawesi, ke NTT, dan berbagai macamnya. Yang kedua, kita bisa menonjolkan pengembangan bakat dan minat. Yang ketiga baru masalah yang sumber-sumber lain. Nah, masalah keempat terkait masalah pemenuhan hak mahasiswa. Pemenuhan hak mahasiswa. Saya boleh kuliah di UI gratis, tapi setelah saya lulus, saya harus membayar biaya yang saya keluarkan selama saya di UI. Poin kelima terkait tentang keterwakilan mahasiswa di MWA UI. MWA UI adalah badan yang berhak untuk memecat rektor, memecat dekan, dan intinya dia badan tertinggi di UI sekarang, MWA UI. Dan keterwakilan mahasiswa di sana sampai saat ini hanya 1, teman-teman, dan itu bermasalah. Di Belanda perwakilan mahasiswa di sana 90%.
Mungkin itu aja dengan poin yang sangat penting. Terima kasih. Semoga kedepannya kita menjadi peka dan lebih tahu terkait masalah isu ini. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu, silakan baca di Madi Pemira, ada esainya dan di web Pemira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia.